Sudah Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Hari ini saudara kita akan membahas mengenai ISEF atau Indonesia Syariah Economic Festival 2025. Nah, ISEF ini saudara menjadi inisiasi dari Bank Indonesia sejak tahun 2014 dan menjadi salah satu platform utama untuk mempromosikan berbagai inovasi dan juga pengembangan di sektor ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, lalu apa sih sebetulnya potensi pengembangan yang ditargetkan dan bagaimana langkah strategis kebijakan lainnya yang ditempuh Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia? Sudah bersama kita, yakni Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah atau DEKS Bank Indonesia, Bapak Rifki Ismail. Selamat pagi Pak Rifki. Pagi. Salam sehat ya Pak ya. Senang diundang Kompas TV. Oke, Pak, ini kalau kita lihat acaranya luar biasa, ramai, yang ikut juga banyak di ISEF ini. Nah, kalau kita bicara dulu Pak soal ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia. Indonesia ini kan kita nggak bisa menafikan ya bahwa kita punya potensi yang begitu besar dengan penduduk muslim terbesar. Posisi ekonomi syariah Indonesia saat ini seperti apa sih Pak di dunia? Iya, makasih Mbak Okta. Jadi masyarakat Indonesia dan juga banyak pihak menyebutkan bahwa Indonesia punya potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tapi sejatinya banyak potensi yang sudah kita realisasikan. Dan kalau kita merujuk kepada data dan fakta, ya ada lembaga yang melakukan ranking ekonomi keuangan syariah dan menerbitkan laporan disebut Global Islamic Economic Report, Global State on Islamic Economic Report 2025. Tiap tahun mereka ngeluarin 2025, Indonesia diposisikan nomor 3. Jadi itu sudah bukan main-main, itu sudah kita banyak potensi yang sudah kita realisasikan. Makanya kita dari ranking 3. Kemudian kalau bicara ISEF ini sendiri, ini memang bisa kita sebut pagelaran ekonomi syariah Indonesia yang memang diinisiasi oleh Bank Indonesia, tapi dilakukan oleh semua stakeholder ekonomi keuangan syariah Indonesia. Kita lihat di sini ada kurang lebih 100 kegiatan. Bank Indonesia bermitra dengan kementerian lembaga, bermitra dengan organisasi masyarakat, dengan asosiasi, dengan lembaga keuangan, dengan mitra internasional, dengan pengusaha-pengusaha halal. Jadi ini event rame-rame. Event rame-rame, event tahunan, dan skalanya subhanallah sangat masif sekali. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, Indonesia ini posisinya di mana? Ya. Pertama tadi, Indonesia posisinya di ranking 3 global. Ranking 3 global. Nah, itu sudah tidak main-main kita tuh. Tinggal kita masuk ke ranking 2, ranking 1 habis. Ranking 1 lagi. Nah, kemudian ISEF ini menjadi salah satu event pagelaran yang mudah-mudahan kita hajatkan untuk semakin meningkatkan ekonomi keuangan syariah, baik dampaknya, kontribusinya, maupun tentu kemanfaatannya bagi masyarakat dan negara pasti. Dan negara pastinya, tentu banyak yang dilibatkan juga ya Pak ya. Tadi supaya harapannya kalau sekarang posisi 3 nanti bisa 2, bisa ke 1. Bisa ke 1. Amin. Oke, Pak Rifki. Nah, tadi kan disebutkan posisinya di posisi 3. Potensi dan pengembangan apa lagi Pak yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan lagi nih, terutama dalam festival kali ini? Ya, jadi ketika kita dinobatkan sebagai ranking 3 global di dalam ekonomi syariah, ranking itu dihitung dan disusun berdasarkan penilaian kepada beberapa sektor-sektor ekonomi syariah. Pertama, sektor makan minuman halal. Nah, di sini Indonesia belum nomor 1, tapi sudah masuk top 10. Kemudian sektor keuangan syariah, lembaga keuangan syariah termasuk bank, non-bank, perusahaan pembiayaan dan semuanya. Itu juga Indonesia sudah masuk 10 besar, tapi belum masuk ranking 1 ataupun ranking sampai ranking 3. Ya. Satu lagi, ada berapa sektor? Ada sektor yang menarik itu sektor modest fashion. Ini kita nomor 1 di dunia. Itu nomor 1 Pak ya. Maka di sini ISEF ini, kalau pemirsa lihat, ini banyak sekali modest fashion. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak salah menjadi nomor 1 dunia untuk modest fashion. Kenapa? Pertama, Indonesia kaya dengan wastra. Kedua, produk modest fashion Indonesia itu sangat menarik. Sangat menarik, sangat simpel gitu ya. Dan masuk ke berbagai macam kalangan.
Kemudian ada lagi sektor misalnya pariwisata ramah muslim. Itu Indonesia belum nomor 1. Kemudian ada lagi sektor pendidikan syariah, pendidikan Islam. Indonesia juga belum nomor 1. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Okta, kalau misalnya pengembangan, apa yang harus kita lakukan? Semua sektor harus nomor 1. Oke. Nah. Semua sektor harus nomor 1, nggak cuma tadi fashion aja ya Pak ya? Baru fashion nomor 1, yang baru lain kita masih sudah top 10, tapi kita ingin menargetkan nomor 1 atau nomor 3 sampai top 3 ke depan. Oke, karena tentu Indonesia punya banyak keunikan nih Pak, termasuk juga tadi soal fashionnya. Nah, Pak Rifki, selain jumlah penduduk muslim terbesar, apalagi sih Pak tadi keunggulan Indonesia dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah yang membedakan Indonesia tentunya dengan negara-negara lain yang saat ini kalau tadi dibilang posisinya lebih unggul, karena kan tadi kita ada di posisi top 10, ada yang 3 besar gitu. Iya. Jadi apa keunggulan Indonesia? Menarik teman-teman. Jadi pertama, dunia sudah melihat Indonesia sebagai salah satu pelaku ekonomi syariah global. Kenapa? Karena itu ranking 3 kan. Dan yang kedua, dunia itu sangat mengakui eksistensi Indonesia di dalam pasar ekonomi keuangan syariah global. Maksudnya apa? Atau apa buktinya? Indonesia untuk label halal itu diakui di dunia. Kenapa? Karena tadi Muslim terbesar. Kemudian itu kita sudah punya lembaga sendiri BPJPH untuk melabel halal, dan juga di dunia itu pelaku ekonomi syariah internasional kalau mengklaim produknya halal akan berkonsultasi ke Indonesia, bahkan ada yang minta label halal dari Indonesia. Jadi acuan gitu ya Pak ya? Jadi acuan. Yang berikutnya adalah Indonesia unik dalam hal pendekatannya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maksudnya pendekatan adalah kita mengembangkan ekonomi syariah secara komprehensif. Tidak cuma 1 sektor, 2 sektor, tapi banyak sektor. Saat ini kita kembangkan makan minuman halal, pariwisata ramah muslim, dan modest fashion. Tapi banyak sektor lain juga kita kembangkan. Contohnya pendidikan Islam. Di dalam ISEF ini ada TOT, guru ekonomi syariah. Ada di lantai atas. Kemudian ada juga Olimpiade Ekonomi Syariah yang diikuti anak SMA. Jadi nanti pemenangnya itu otomatis menjadi peraih medali di Banpresnas. Ini bukan levelnya ISEF, ini levelnya level nasional, diakui oleh, dan ini menjadi bagian dari kalender Badan Prestasi Nasional. Nah, itu menunjukkan bahwa pendekatannya itu komprehensif, tidak melihat kepada agama, tidak melihat kepada level ini orang kaya, ini orang miskin, semua lapisan. Tidak melihat kepada ini sarjana, ini masih SD, TK, semuanya kita masukin. Jadi komprehensif sekali. Yang berikutnya adalah Indonesia itu terkenal sebagai negara yang muslimnya itu moderat. Moderat artinya kita open, ya. Kita bahkan produk-produk halal tidak hanya untuk konsumsi orang Islam. Produk fashion tidak hanya untuk muslimah atau muslim, siapapun boleh menikmati produk-produk halal. Jadi itu kita sangat moderat, kita tuh sangat open Indonesia itu, dan itu nilai-nilai atau pendekatan seperti itu tidak kita miliki atau tidak ditemukan di negara lain yang mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Nah, itulah tadi ya Pak ya, keunikannya termasuk juga kalau masyarakat tertarik sama ISEF tadi nggak cuma pamerannya aja tapi juga ada rangkaian acara. Oke, Pak Rifki, nanti kita lanjutkan kembali soal bagaimana sinergi kebijakan untuk tentunya mengembangkan ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia. Tapi sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Lagi di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan soal bagaimana sinergi kebijakan lainnya yang akan ditempuh Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia. Kita masih bersama dengan Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Pak Rifki Ismail.
Oke Pak Rifki, kita lanjutkan kembali. Tadi kan kita udah bicara soal bagaimana besaran ekonomi dan keuangan syariah yang sekarang juga kita sudah berada di J Expo, Perhelatan Indonesia Syariah Economic Festival, event tahunannya Bank Indonesia juga. Nah, yang udah 11 tahun atau 12 tahun nih Pak berarti? 12 tahun. 12 tahun. 12 kali penyelenggaraan. 12 kali penyelenggaraan dan itu rutin juga setiap tahun. Setiap tahun. Nah, tahun ini Pak, gimana sih Bank Indonesia memposisikan ISEF ini dalam komitmen BI di sektor ekonomi dan juga keuangan syariah? Ya. Jadi ISEF ini diposisikan sebagai suatu ikhtiar nasional yang menjadi pusat dari semua upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Maksudnya pusat adalah setiap tahun Bank Indonesia dan semua stakeholder itu menyelenggarakan kegiatan pengembangan ekonomi keuangan syariah berjenjang. Kita bikin secara regional program yang namanya Festival Ekonomi Syariah atau kita singkat FESYAR. FESYAR ada di daerah regional Sumatera. Tahun ini kita adakan di Lampung bulan Juni. Kemudian kita juga punya FESYAR di kawasan Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan semua daerah Indonesia Timur. Kita adakan bulan Agustus kemarin di Pontianak. Yang ketiga regional Jawa. Semua daerah yang ada di Pulau Jawa itu kita sebut FESYAR Jawa. Kita adakan berapa hari sebelumnya nih? Di bulan September. Nah, itu diadakan di Surabaya. Jadi, ini suatu langkah yang komprehensif sekali. Per regional, bahkan di bawah itu pun ada Road to FESYAR. Itu bisa diadakan di provinsi-provinsi tertentu yang punya inisiatif pengembangan ekonomi syariah. Jadi, kembali ke pertanyaan yang tadi, ISEF adalah pusat dari semua ikhtiar nasional pengembangan ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, ISEF ini mencakup semua sektor halal. Makan minuman halal, modest fashion, pariwisata ramah muslim, edukasi syariah, peningkatan literasi, keuangan sosial, semuanya masuk di dalam kegiatan ISEF, the one stop for all. Nah, kemudian ISEF ini juga diikhtiarkan tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga global. Jadi minggu lalu kita buat suatu acara Forum Investor. Itu yang datang Vice President Islamic Development Bank, Bank Pembangunan Islam di Jeddah, datang Vice Presidennya mengisi acara, termasuk juga ikut di dalam Forum Investor. Ada juga dari Islamic Financial Services Board dan juga International Islamic Liquidity Management. Jadi mata dunia, kalau kita sebut itu ya, itu sudah masuk kepada kalender ISEF. Jadi ISEF itu sudah dimasukkan dalam kalender global. Jadi ini memang ikhtiar nasional. Dan juga yang sangat kita banggakan adalah ISEF ini tidak hanya merupakan suatu inisiatif atau suatu gerakan bersama, tapi ini program nasional. Pemirsa, ISEF ini atau ekonomi syariah ini adalah bagian dari RPJMN, Astacita Presiden Prabowo. Jadi pemerintahan Prabowo itu sudah memasukkan ekonomi syariah di dalam program nasional, Astacita pemerintah. Jadi ketika kita mengadakan ISEF, kita melakukan ikhtiar pengembangan ekonomi syariah, itu adalah kita mendukung program pemerintah. Astacita itu tadi ya Pak ya? Nah itu. Oke, bangga sekali kita punya festival yang nggak cuma di levelnya nasional tapi internasional ya Pak internasional. ya? Oke, ya. Pak Rifki, nah tadi kalau dikatakan ISEF ini jadi pusatnya. Nah kalau ISEF sebagai media Pak, sebagai wadah untuk pengembangan potensi ekonomi dan keuangan syariah. Nah itu gimana Pak posisinya si ISEF ini sebagai wadahnya itu tadi? Ya, jadi sebagai wadah, pertama semua pelaku ekonomi keuangan syariah berkumpul di ISEF. Artinya sinergi diperkuat, koordinasi diperkuat, dan ISEF ini sendiri kalau dikatakan sebagai wadah, kita melakukan 3 kegiatan secara bersama-sama dalam satu wadah tadi. Pertama kita adakan namanya Syariah Forum. Itu conference, diskusi, FGD, seminar, kemudian yang sifatnya itu ilmiah, bagaimana kita mencari ide, mencari solusi, melakukan inisiatif-inisiatif pengembangan ekonomi keuangan syariah, termasuk dengan platform digital. Itu Syariah Forum. Yang kedua, tetap dalam satu wadah, itu adalah Syariah Fair nama.
Syariah Fair itu bagaimana transaksi, investasi, bisnis coaching, bisnis dealing terjadi di dalam ISEF. Jadi tidak hanya kita bicara konsep, bicara potensi, sudah real. Jadi ada potensial buyer, potensial investor, itu bertemu. Setiap tahun, selama 5 tahun terakhir, termasuk juga di dalam ISEF, itu kita mengadakan kegiatan namanya Bulan Pembiayaan Syariah. Apa yang kita sebutnya BPS? Apa BPS? BPS-nya adalah suatu program yang diinisiasi oleh OJK, Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, UKM dan BWI, banyak kementerian yang terlibat dalam Bulan Pembiayaan Syariah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya lembaga keuangan memberikan pembiayaan yang lebih maksimal kepada usaha halal. UKM, kemudian non-UKM, itu ditingkatkan pembiayaan syariahnya. Tidak hanya bank, tapi juga non-bank, tidak hanya komersial, tapi juga sosial. Nah, itu menjadi bagian dalam kerangka ISEF. Ini juga guyup dalam satu wadah. Yang ketiga, kita sebutnya syariah literacy dan inklusi. Kalau pemirsa lihat tema ISEF tahun ini salah satu adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, jadi ISEF ini antara lain meningkatkan literasi. Jadi masyarakat semakin paham. Ekonomi syariah apa sih? Industri halal seperti apa sih? Pariwisata ramah muslim seperti apa? Ada juga kalau yang ingin mempelajari, ingin terlibat dalam ibadah haji dan umroh, ada booth-nya. Kalau ingin berwakaf, ingin berinfak sedekah, ada booth-nya. Nah, jadi itu literasi masyarakat semakin meningkat. Kemudian juga inklusi. Jadi inklusi tadi yang kami sebutkan, ISEF ini tidak untuk muslim saja. Tidak untuk muslim saja. Muslim, non-muslim. Tidak melihat kepada etnis, tidak melihat kepada daerah, untuk semua. Tidak melihat kepada ini hanya untuk masyarakat menengah atas, tidak. Semua level. Semua level, jadi ini inklusif. Nah, ini menjadi satu wadah bersama, guyup, kolaborasi bersama, tapi tidak hanya berkumpul, kita bersinergi. Bersinergi, berkolaborasi. Jadi kalau di ISEF dari tahun ke tahun, ini kegiatan yang diinisiasi oleh regulator, oleh masyarakat, organisasi masyarakat, oleh pelaku-pelaku usaha, oleh pendidikan, universitas, sekolah-sekolah, ulama, bahkan ada juga keterlibatan masjid, rumah ibadah, semuanya terkumpul di dalam ISEF. Itulah yang disebut wadah bersama dari ISEF itu. Oke, benar-benar kalau misalnya ke sini berarti one stop service semuanya ada di sini. Kayak saya tadi kurang explore nih, Pak. Cuma pamerannya doang. Ya. Dan bukan cuma sehari. Bukan cuma sehari ya, Pak ya. Sampai tanggal 12. Sampai tanggal 12. Pemirsa silahkan datang. Sampai tanggal 12 kita tetap ada di G-Expo. Oke, Pak Rifki, menarik tadi yang kita garis bawahi soal bagaimana sinergi dan juga kolaborasi itu jadi kata kunci nih, Pak. Nah, jadinya karena ini kan udah rutin dilaksanakan si ISEF ini. Sinergi kolaborasi seperti apa sih, Pak, yang perlu ditingkatkan lebih lanjut tentunya untuk mewujudkan visi misi Indonesia dalam ekonomi dan juga keuangan syariah? Iya. Jadi yang harus ditingkatkan, pertama tadi Indonesia, kita bersyukur alhamdulillah ranking 3 dunia. Tentu inginnya ranking 1 dong. Nah, jadi tentu sinergi, kolaborasi, koordinasi harus semakin diperkuat, semakin diperluas, ya, semakin diintensifkan supaya kita bisa menjadi nomor 1 dunia. Yang kedua, sektor-sektor pengembangan ekonomi syariah juga harus lebih dimasifkan. Satu sektor sudah ranking 1, sektor lain sudah top 10, kita ingin mereka semua ranking 1 juga. Kemudian keterlibatan semua segmen, semua elemen masyarakat. Tadi, tidak melihat kepada ini muslim, non-muslim, tidak. Ini lembaga keuangan umum, lembaga keuangan syariah, semua terlibat. Lembaga keuangan konvensional juga ikut di dalam pengembangan ISEF. Nah, ini jadi ke depan tentu ini menjadi ikhtiar bersama, dan ini juga sudah menjadi program nasional. Kalau ditanya ke depannya, tadi walaupun tadi sudah dijawab, khusus Bank Indonesia kita punya blueprint ekonomi dan keuangan syariah. Sudah kita lakukan 5 tahun terakhir, sekarang kita panjangkan
Blueprint Ekonomi Syariah 2025 sampai 2030, dan ini pun bagian dari pengembangan ekonomi syariah nasional. Kita sebutnya MEKSI, Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah. MEKSI pun bagian dari Astacita Presiden Prabowo. Nah, jadi ini satu bangunan utuh, bukan bangunan yang piecemeal terpisah-pisah, dia satu bangunan utuh menjadi agenda nasional dan untuk kemaslahatan Indonesia. Oke, jadi tentunya ada sinergi dan juga kolaborasi yang diharapkan ini menjadi apa ya Pak, bisa menjadi mendorong atau juga pengembangan dari ekonomi syariah di Indonesia, dan masyarakat yang tertarik untuk datang ke ISEF bisa sampai kapan nih Pak? Sampai tanggal 12, 8 sampai 12 Oktober. 8 sampai 12 Oktober 2025. Terima kasih Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Pak Rifki Ismail sudah bersama di Kompas Bisnis Pak. Lancar, semoga acaranya juga tentunya diharapkan bisa itu tadi ya Pak, ikut mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Rifki. Terima kasih Mbak Oka. Terus saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang yang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.